Di sebuah kampung kecil yang tenang, malam biasanya menjadi waktu yang damai. Namun, ketenangan itu selalu terusik setiap kali dua wanita tua kakak beradik keluar rumah. Mereka tinggal di gang sempit, dan setiap malam, hampir seperti ritual, mereka membawa dua ekor anjing mereka ke gang untuk buang air. Dengan suara langkah kaki yang berat dan teriakan-teriakan keras, mereka membuat suasana gang berubah seperti pasar malam. "Cepat, Tarzan, jangan buang waktu," teriak si kakak kepada anjing peliharaannya, sementara adiknya ikut berseru, "Hati-hati, jangan sampai kena pot bunga itu lagi." Suara mereka menggema di sepanjang gang, cukup keras untuk membangunkan tetangga yang sudah terlelap. Tetangga-tetangga mulai gelisah, kepala-kepala mengintip dari balik tirai, sementara suara keluhan terdengar dari dalam rumah. Seorang pria yang bekerja pagi hari hanya bisa mendengus sambil memijat pelipisnya. Di rumah sebelah, seorang ibu yang baru saja menidurkan bayinya memandang jendela dengan wajah penuh lelah. Pada suatu malam, seorang tetangga tua yang dikenal bijak akhirnya keluar untuk menegur. "Nona," katanya pelan tetapi tegas. "Gang ini milik kita bersama. Bisakah kalian lebih tenang agar orang lain bisa beristirahat?" Si kakak mendengus, melipat tangan di dadanya. "Ini gang umum, Pak. Anjing kami punya hak di sini. Lagi pula, kami tidak mengganggu siapapun." Si adik ikut menimpali, "Benar. Kalau mereka merasa terganggu, itu urusan mereka. Kami tidak melakukan hal yang salah." Tetangga tua itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Hak kita berhenti ketika hak orang lain terganggu. Saya rasa kalian tidak ingin orang-orang di sini mulai merasa tidak nyaman, bukan?" Namun, kata-kata bijak itu tidak mengubah kebiasaan mereka. Keesokan malam, suara gaduh mereka kembali terdengar. Anjing-anjing mereka terus meninggalkan jejak di gang, dan tetangga-tetangga kembali terpaksa membersihkan kotoran keesokan paginya. Mereka berdua bahkan mulai memperparah kebiasaan buruk itu, merasa tak ada yang benar-benar bisa menegur mereka. Waktu berlalu, dan musim hujan tiba. Gang menjadi licin dan becek. Suatu malam, si kakak terpeleset saat mengejar anjingnya yang lari di gang. Kakinya terkilir, membuatnya harus beristirahat di rumah selama berminggu-minggu. Adiknya, yang biasanya ikut menggiring anjing, terpaksa mengurus semuanya sendirian. Namun, tidak lama setelah itu, si adik mulai merasakan gejala aneh. Ia sering pusing dan tubuhnya lemas. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit yang mengharuskannya beristirahat total. Dengan kondisi mereka yang makin memburuk, kedua wanita itu tidak lagi mampu merawat anjing-anjing mereka. Tetangga-tetangga yang dulu terganggu kini merasa kasihan dan sesekali membantu. Meskipun hati mereka masih terasa getir mengingat kebiasaan buruk kedua wanita itu. Keduanya, yang dulu begitu sombong dan tidak peduli, kini terlunta-lunta dalam kesepian. Anjing-anjing mereka akhirnya diambil oleh dinas hewan, karena tidak ada yang merawatnya dengan baik. Gang yang dulu dipenuhi suara gaduh kini kembali tenang. Di balik tirai jendela rumah mereka, kedua wanita itu hanya bisa memandang tetangga-tetangga yang lewat dengan tatapan kosong. Mereka akhirnya sadar bahwa karma memang tidak pernah salah alamat. Kebaikan yang dulu mereka abaikan kini berbalik menjadi pelajaran pahit dalam hidup mereka.